Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'da. Anak-anakku yang soleh dan soleha, alhamdulillah masih bisa berjumpa kembali, tentunya dalam kondisi sehat walafiat dan dapat menjalankan aktivitas kita seperti biasanya, yaitu menjalankan kewajiban kita thalabul ilmi, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehidupan kita, aktivitas kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala sehingga materi pembelajaran yang disampaikan memberikan kemanfaatan buat kita di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang Sumpah Pemuda. Di mana Sumpah Pemuda ini lanjutan materi sebelumnya, yaitu tentang kebangkitan nasional. Mohon disimak dengan baik, insya Allah banyak manfaat yang kita akan ambil dari materi ini sehingga dapat kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anakku, kita akan membahas bab 5 tentang Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini ada peta konsep ya untuk bab 5 ini. Yang pertama makna Sumpah Pemuda itu sendiri. Kemudian yang kedua, arti penting Sumpah Pemuda bagi perjuangan bangsa Indonesia. Yang ketiga, semangat dan komitmen Sumpah Pemuda bagi bangsa dan negara Indonesia. Tujuan pembelajaran pada kali ini, yang pertama, menghayati nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian menghargai nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian memproyeksikan nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir, melaksanakan nilai-nilai kejuangan tokoh Sumpah Pemuda tahun 1928. Nah, peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan, kehadiran organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 sering dianggap sebagai kelahiran kaum maju yang ingin memperluas pendidikan dan pengajaran sehingga generasi muda mendapat peluang yang lebih banyak untuk memasuki sekolah-sekolah modern. Masih makna Sumpah Pemuda, peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Nah, di sini ada beberapa organisasi kepemudaan. Yang pertama Trikoro Darmo, kemudian ada Jong Sumatranen Bon. Yang selanjutnya ada organisasi kepemudaan lainnya. Peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia dan Perhimpunan Indonesia berkaitan dengan nasionalisme Indonesia yang menentang kolonialisme. Perbedaannya adalah wilayah pergerakannya, yaitu kalau PPPI di Indonesia dan PI di luar negeri. Kongres Pemuda 1 pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 berlangsung rapat besar para pemuda yang kemudian dikenal dengan nama Kongres Pemuda 1, tepatnya di Jakarta. Kongres Pemuda 1 membahas masalah persatuan. Dalam kongres ini diambil sebuah keputusan yang sangat besar, yaitu penetapan bahasa persatuan. Nah, hasil Kongres Pemuda 1 itu sendiri, yang pertama mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia walaupun dalam hal ini masih tampak samar-samar. Kemudian usaha untuk menghilangkan pandangan adat dan kedaerahan yang kolot dan lain-lain. Nah, oleh karena itu
PPPI, Pemuda Indonesia, Perhimpunan Indonesia, dan PNI berencana menyatukan organisasi mereka dengan tujuan mewujudkan persamaan cita-cita persatuan Indonesia. Itu hasil Kongres Pemuda 1. Masuk kepada Kongres Pemuda 2. Perjuangan pemuda antara tahun 1927 sampai 1928 berjalan sangat cepat. Selanjutnya digagaslah sebuah rapat besar atau kongres kembali. Nah, dalam rapat kedua, Purnomo Wulan dan Sarmidi berpendapat bahwa anak-anak harus mendapatkan pendidikan kebangsaan. Harus ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah, serta anak-anak harus secara demokratis. Anak-anak harus dididik secara demokratis. Di sini masuk kepada Kongres Pemuda 2. Kemudian selain menetapkan Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda 2 juga menetapkan bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan Indonesia. Nah, ini hasil kongres ya. Hasil Kongres Pemuda 2. Yang pertama menghasilkan rumusan Sumpah Pemuda. Atas tuh ya, yang paling atas berbunyi, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Itu rumusan Sumpah Pemuda. Yang kemudian isi Sumpah Pemuda, ini hasil Kongres Pemuda 2 ya. Kemudian yang ketiga, setelah menetapkan Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda 2 juga menetapkan bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan Indonesia. Nah, Sumpah Pemuda merupakan miniatur Bhinneka Tunggal Ika. Maka cocok ya, materi di awal berjudul Sumpah Pemuda dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Maka di sini Sumpah Pemuda merupakan miniatur Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian nasionalisme adalah sikap sosial dan politik dari beberapa kelompok suatu bangsa yang mempunyai kesamaan bahasa, kebudayaan, dan wilayah serta memiliki kesamaan tujuan dan cita-cita. Sumpah Pemuda juga merupakan cerminan dari tekad dan ikrar para pemuda dan pelajar untuk bersatu tanpa memandang perbedaan daerah, agama, bahasa, suku, dan warna kulit. Sumpah Pemuda membangkitkan persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia, khususnya para pemuda dan para pelajar. Di sini juga naskah Sumpah Pemuda memiliki kaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu disebutkan bahwa para pemuda bersumpah memiliki nusa, bangsa, dan bahasa yang satu, di mana terdapat suatu kesatuan bersama yang tercermin dari Sumpah Pemuda tersebut. Ini merupakan aspek Sumpah Pemuda ya. Satu nusa bermakna satu wilayah atau tanah air. Kemudian satu bangsa bermakna satu kesatuan suku bangsa. Kemudian Indonesia memiliki beragam bahasa daerah. Meskipun demikian, Sumpah Pemuda menyatakan adanya suatu bahasa yang menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu. Penggunaan bahasa Indonesia dapat juga menumbuhkan semangat nasionalisme. Terdapat berbagai bentuk pengalaman Sumpah Pemuda, diantaranya kegotong royongan, patriotisme, musyawarah, cinta tanah air, kekeluargaan, persatuan, kerukunan, kerjasama, cita-cita damai, cinta damai, dan tanggung jawab. Alamin, telah sama-sama kita simak bersama materi pada kali ini
yaitu tentang Sumpah Pemuda 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, bahwa Sumpah Pemuda ini adalah miniatur dari Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian Sumpah Pemuda ini memunculkan nasionalisme, sikap sosial dan politik dari beberapa kelompok suatu bangsa yang mempunyai kesamaan bahasa, kebudayaan, dan wilayah, serta memiliki kesamaan tujuan dan cita-cita. Luar biasa. Kemudian Sumpah Pemuda juga merupakan cerminan dari tekad dan ikrar para pemuda, para pelajar untuk bersatu tanpa memandang perbedaan tentunya, daerah, agama, bahasa, suku, dan warna kulit. Untuk itu, buat kita semuanya, ini menjadi teguran keras bahwa Subhanul Yaum Rijalul Ghad, pemuda hari ini, pemimpin yang akan datang. Mari sama-sama torehkan kebaikan untuk bangsa kita, mumpung masih ada kesempatan. Semoga bermanfaat. Sehat selalu buat kita semuanya. Tetap semangat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.